dirasatana fi hadhihi munasabah al-mubarakah. Nah, baik, para saudara-saudari di kedua kita lanjutkan materi perkuliahan kita yaitu sharh kedua, di mana sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan tasrif istilahi. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar dan isim fa'il serta isim maf'ul. Dan berikutnya kita akan membahas tentang fi'il amri, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan dan isim alam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam tasrif itu kita mengenal yang namanya tasrif. Tasrif itu dibagi dua. Yang pertama tasrif al-lughawi, kemudian tasrif al-istilahi. Yang kita bahas adalah tasrif al-istilahi. Yang ini ada 10. Nah, sementara ini adalah pembahasannya anak. Yang pertama yang sudah kita bahas itu adalah fi'lul madhi. Kemudian ada fi'lul mudhari. Kemudian ada isim masdar atau al-masdar. Kemudian ada ismul fa'il. Kemudian ada ismul maf'ul. Nah, di sini akan kita bahas adalah fi'lul amri, kemudian fi'lul nahi, kemudian isim makan. Ada menggabungkan yang dua ini, isim zaman, ismul zaman. Kemudian yang terakhir adalah ismul alam. Ini sudah kita bahas fi usbu'aini qadimain, kita bahas dulu yang lewat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang fi'lul amri. Mohon dibuka bukunya pada halaman shafah ats-tsamin asyar, halaman 18 nomor 6. Baik, nomor 6 yaitu fi'lul amri. Huwa kullu fi'lin yatlubu bihi husul fi'lin fi zaman al-mustaqbal wa bi'i'tibar al-akhar kullu fi'lin yuwajihu ila al-mukhatab wa yatlubu bihi al-qiyam ya'malu ma. Maksudnya adalah fi'il amar itu adalah fi'il yang menuntut tercapainya perbuatan atau dilakukannya perbuatan, tapi menentukan waktu, dan waktunya itu adalah az-zaman al-mustaqbal, yang akan datang. Bi'tibaril akhar, atau dengan ungkapan yang lain, bahwa fi'il amri itu membutuhkan lawan bicara, mukhatab, lawan bicara, agar perintah perbuatan itu bisa dilaksanakan. Jadi fi'il amri itu kita harus ada lawan bicaranya. Ada lawan bicaranya, baru kita bisa menyampaikan fi'il itu. Kalau tidak ada lawan bicara, fi'il itu tidak bisa tersampaikan. Contoh, ketika kita mengatakan uktub. Uktub itu ketika kita menggunakan kata uktub, berarti ada lawan bicara. Kenapa? Karena dia sifatnya perintah. Maka kita ada yang diperintahkan. Nah, itu namanya yatlubu bihi al-qiyamu ya'malu ma. Apa contohnya? Seperti sami'a yasma'u isma, atau daraba yadribu idrib. Kemudian kata yaktubu uktub, qala yaqulu qul, dan seterusnya. Untuk fi'il amar ini hunaka sab'atu darab. Sab'atu 7 darab pembagian. Ada 7 pembagian untuk fi'il amar. Yang pertama, yusabu fi'il amri min al-mudhari al-majzum bihadfi harfil mudhara'ah min awwalihi, wa idza kana ba'da harfil mudhara'ah harfu sakin zidat alifun ala awwalihi nahwa yadkhulu udkhul. Fi'il amri terambil dari fi'il mudhari. Fi'il amri terambil dari fi'il
Ciri-ciri fi'il mudhari itu sebagaimana kita bahas minggu kemarin ada 4. Alif, nun, ya, ta. Ketika disingkat menjadi anita. Kalau ada salah satu huruf itu di depan, berarti fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Maka tadi ada huruf ya. Huruf mudhari min awwalihi yang terletak di depan. Wa idza kana ba'da harfil mudhari harfu sakin zidat alif. Apabila setelah huruf mudhari'nya, setelah huruf ya tadi sakin, sukun, langsung diikuti sukun, maka tinggal menambah zidat alif ala awwalihi. Tinggal menambah alif di depan dengan mendomahkan pada awal. Kalau dia fi'il mudhari'nya diawali dengan alif, nun, ya, ta, kemudian setelahnya itu sukun, maka tinggal menambah alif di depan. Maka berubahlah dia menjadi fi'il mudhari ala awwalihi. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum. Yubna fi'il sahihun akhir ala sukun. Untuk itu apabila dia fi'ilnya fi'il mudhari yang sahihul akhir. Sahihul akhir karena ada yang tidak sahihul akhir. Yang tidak sahihul akhir itu apabila ada huruf illat di belakang. Seperti yang kita bahas jaro yajri. Yang di belakang itu adalah huruf illat atau da'i atau Sementara kalau ini tidak huruf illat. Kenapa? Karena dia hidup yang tubuh. Maka untuk huruf yang terakhir ini yubna ala sukun, maka harus disukunkan. Berubah langsung menjadi fi'il amar. Oke, yang kedua, fi'il sahih ala sukun idza lam yattasil bihi syai' aw ittasalat bi nunin niswa iftahna. Fi'il mudhari yang sahihul akhir maka dia wajib sukun. Idza lam yattasil bihi syai', apabila tidak bersambung dengan sesuatu. Ini tidak disambung dengan sesuatu. Atau au ittasalat bihi binun niswa, atau bertemu dengan nun niswa. Berarti selain daripada nun niswa bisa berkemungkinan nanti ba ini sebagai penanda fi'il amar, dia akan berubah barisnya dari sukun ke yang lain. Apa yang niswa tadi? Hunna. Apa hunna? Iftahna, uktubna. Ini namanya nun niswa. Yang C, yuharriku akhirul amri al-mabni ala sukun bil kasri. Yuharriku akhirul amri fi'il amar yang terakhir yang ba tadi ala sukun bil kasri harfil illah bil kasri idza ittabahu lafzun mabdu'un bisakin nahwa uktubi. Kalau dia seandainya fi'il amar ini kemudian diikuti dengan lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan syarat harus al-mabdu'ah bi alif lam, harus dimulai dengan alif lam. Contoh dari yang sukun tadi, uktub ad-darsa. Uktub ad-darsa atau uktubna ad-darsa, sama-sama sukun. Ini tetap sukun. Tapi ketika dia bertemu dengan kalimat atau lafaz yang lain seperti ini atau diikuti dengan maf'ul langsung, maka yang tadi yang sukun ini bisa berubah menjadi kasroh.
mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu ingat bahwa salah satu dari huruf illat itu ada di akhir. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Apa contohnya? Roma. Ada ya. Di fi'il mudhari'nya yarmi. Maka khusus untuk fi'il amar, ya ini harfu illah. Ya-nya harus dihadzaf, harus dihilangkan. Irmi. Tidak ada lagi ya. Kemudian untuk yang seterusnya, yang ha, yubna fil amri ala harfin nun min akhirih idza ittasala bihi ad-dhamair at-taliyah. Fi'il amar harfun nun, menghapus atau menghilangkan sementara nun min akhirih, yang di akhir. Ini nun. Menghapus sementara yang di akhir itu nun. Idza ittasala bi dhamair at-taliyah, apabila dia bertemu dengan dhamir-dhamir berikut. Apa itu? Aliful isnain. Aliful isnain. Apa contohnya? Uktub. Uktub. Maka untuk fi'il amar yaktubani. Nah, yaktubani. Untuk ini musanna. Yaktubani. Mana itu musanna? Alif dan nun. Maka untuk fi'il amar menjadi uktuba. Menghilangkan huruf nun, menghazaf nun. Kemudian apa lagi? Wawul jamaah, menghilangkan waw. Al-jamaah wa ya'ul mukhatabah nawa i'tufa atau ala al-faqir wa i'tufu ala al-faqir wa i'tifi ala al-faqir. Nah, ada di situ contohnya. Seperti yang tadi, menghilangkan huruf nun, i'tufa. I'tufa itu ya'tufani, i'tufa. Kemudian untuk wawul jamaah i'tufu atau uktubu. Nunnya dibuang. Kemudian apa lagi yang tafi? Adalah fakir. Itu untuk ya. Ya apa? Ya mukhatabah. Uktubi. Kemudian waw, yubna fi'il amri ala fathah. Fi'il amar itu bisa fathah. Yang kedua tadi, fi'il amar itu kalau dia sahihul akhir maka dia sukun. Kemudian yang seterusnya dengan hazaf nun. Kemudian hazaf wawul jamaah. Kemudian hazfu harfun illah. Kemudian ada lagi fi'il amar yang fathah. Idza ittasala bihi ida nunain taukid al-khafifah wa thaqila nawa sa'adna kullu muhtajin wa sa'adanna kullu muhtaj. Yubna fil al-fathah. Fi'il amar itu akan bisa menjadi fathah idza kana ittasala bi ihda nun taukid, kalau dia bertemu atau disambut di belakangnya dua nun taukid. Baik itu yang khafifah, baik itu yang ringan, baik itu yang saqilah. Yang khafifah itu yang mana? Sa'adna kullu muhtaj. Kami memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada yang saqilah, sa'adanna kullu muhtaj. Kami memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nun yang pertama sa'adna itu adalah khafifah, ringan. Kemudian yang saqilah adalah sa'adan. Kemudian za, yubna fi'il amri musyaddada al-akhir ala sukun. Kemudian apabila ada fi'il amri yang musyaddada al-akhir, apa contohnya? Qalla. Ini tasdid, qalla yaqilu atau madda yamuddu. Apabila dia ada musyaddada al-akhir, yang pakai zat akhir, ala sukuni wa yuhaqqiqul fathah manan li iltiqa'i
berubah menjadi fathah karena bertemu dengan dua sakinen. Ini kalau kita madad, jadi kalau madad, dia tidak boleh seperti ini ketika dari fi'il amar, maka dana ini dibuang kasih tasdid, berubah menjadi fathah. Artinya berarti kembali dia ke fi'il madi biasa. Kemudian yang seterusnya setelah fi'il amri ada fi'lun nahi. Ini sudah kita bahas. Ini fi'lun nahi. Yang selanjutnya adalah fi'lun nahi. Mau fi'lun nahi kullu fi'lin yatlubu bihi ada memusuli fi'il fi zaman al-mustaqbal. Itibari akhar kullu fi'lin yajri al-mukhatab wa yatlubu bihi ada qiyam ya'malu ma. Ini kebalikan dari fi'il amar. Kalau fi'il amar tadi adalah setiap perbuatan yang menunjukkan harus terlaksanakan perbuatan itu yang akan datang, mempunyai waktu yang akan datang, dia harus ada lawan bicara. Sementara kalau fi'il nahi dia menuntut perbuatan itu untuk tidak dilakukan. Kalau tadi untuk dilakukan, terus sekarang untuk tidak dilakukan dengan tetap ada lawan bicara. Ya, jadi kebalikan dari fi'il amar. Apa contohnya? Yang tadi isma. Isma. Nah, ini isma. Sekarang kalau kita masukkan isma, ini kita perintahkan untuk satu orang berkhotob. Lawan bicara kita berkhotob. Nah, ini adalah lawan yang sama berkhotob. Nanti kita lihat. La tas. Jadi la tasma. Kenapa dia masuk ke sini juga dari tak? Karena di sini ada perintahnya. Kalau ini siapa perintahnya? Satu, pada seseorang lawan bicara. Tapi ketika dia menjadikan dia fi'il nahi, tidak la isma. Jadi kita tidak memakai la isma. Kenapa? Karena kalau isma itu perintah. Jadi kalau dia untuk melarang tidak melakukan, jangan la isma. Kembali kepada fi'il mudhari istama'a yastami'u la tasma. Atau la tadrib, la taktub dan seterusnya. Untuk fi'il nahi ada 7 pembagian juga. Nah, ini tadi ada 7 pembagiannya. Fi'il amar ada 7 sama darab. Kemudian untuk fi'il nahi juga sama darab. Ada 7 pembagian. Ketentuannya adalah yang pertama, yusabu fi dinahin al-mudhari biwad'i ila an-nahya min awali nama adkhala udkhul la tadkhul. Nah, ini sama dengan fi'il amri tadi, yusabu fi al-amri al-mudhari al-majzum. Nah, itu sama. Kalau fi'il mudhari yusabu fi'il nahi min al-mudhari. Fi'il nahi itu diawali terambil dari fi'il mudhari. Yang mana? Yang di depannya dimasukkan la sebagai tanda nahi. Kalau fi'il amri membuang huruf-huruf mudhari'ahnya, hasful mudhari'ah dengan menukar alif. Tapi kalau fi'il nahi
kata tetap. Jadi hukumnya sama di fiil amar dan fiil nahi. Tapi perbedaannya cuma terletak pada awalnya saja. Kalau fiil amar harus dimulai dengan alif. Sama teman. Kalau dia di fiil nahi berubah dari alif yang tadi dia dikembalikan kepada aslinya, kepada asli dari fiil mudhari. Kemudian D atau dal fi'lun amrin nahi yubna fi'lun nahi al-mu'tal al-akhir ala harfi harfil illa min akhiri yamil ila tanmiha. Sama juga. Jadi sama irmi. Yang tadi irmi membuang huruf mudhari'. La tarmi. Sama. Kemudian ha yubna fi'lun nahi ala harfi nun min akhiri terselam di domain tahiyah. Sama dengan yang tadi. Nah, apabila ada nun dua di akhir yaitu nun khafifah dan nun saqilah. Nah, seperti yang tadi la a'ti menjadi la tu'ti atau a'tu la ta'tu. I'tufi la ta'tufi. Jadi sama artinya untuk fi'il nahi. Kemudian yang berikutnya adalah itu yang waw sama zai itu sama dengan hukumnya pada fi'il amri. Kita lanjutkan. Yang seterusnya adalah ismi zaman dan ismul makan. Ini sudah agak berbeda dari fi'il. Kalau tadi kita membahas fi'il, baik fi'il nahi, ini fi'il, ini tak isim. Ini fi'il akan kembali lagi ke isim. Jadi ada fi'ilnya 1, 2, 3, 4, fi'il 4, kemudian isimnya ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas 10. Ini kita gabungkan isim yang makan dan isim sama. Kita lihat pada halaman al-ishkur. Ada pada nomor 8 isim zaman dan ismul makan. Huma ismani masugani di zamani wuqu'il fi'li wa zamanatihi. Yaitu isim masukun di zamani wuqu'il fi'li. Isim yang terakhir sesuai dengan zaman waktu terjadinya perbuatan itu. Jadi perbuatan itu jatuh ketika isim itu berlaku di situ. Contoh yang paling sempurnanya itu miftah. Jadi ada fiilnya di situ, kemudian ada alatnya di situ. Kemudian ada zamannya di situ. Jadi lengkap bisa bergabung di situ ketiga-tiganya. Miftah, fataha, yaftahu, miftah, itu bergabung ketiga-tiganya. Jadi isim makan dan isim zaman itu makanya sering digabungkan orang menjadi satu. Nah, ini yang berbeda. Karena kalau ini sudah alatnya. Kalau di sini ada waktunya, ada tempatnya. Miftah. Nah, ketika kita membuka miftah, membuka pintu, maka miftahun. Ada perbuatannya di situ, ada tempatnya di situ. Nah, perbuatan itu berkaitan dengan zaman. Ketika itu berlaku perbuatannya, dan disitulah tempatnya. Dia berpisah dengan alat. Untuk yang ini, ismu zaman huwa ma ya'khudhu min al-fi'li dilal ala zaman al-hudus nahwa matli asy-syamsi aw waqti tulu'iha. Untuk yang zaman huwa ya'khudhu min al-fi'li dilal. Maka untuk yang zaman itu biasanya terambil dari fi'il atau kata kerja dilal ala zaman al-hadas untuk menunjukkan jatuhnya perbuatan itu. Apa contohnya? Tola'a yatlu. Tola'a itu terbit. Jadi matli'u syamsi. Nah, itu zaman. Zaman apa? Tulu. Tulu itu berkaitan. Jadi kalau dia sudah tulu berarti itu sudah waktu berubah ke siang. Atau waktu tulu'iha. Jadi matla' itu waktu terbitnya. Jadi berkaitan dengan dia waktu. Sementara isim makan, wa ma ya'khudhu min al-fi'li dalam
zaman dan makan itu untuk sulasi mujarrad ada dua wazan. Yang sulasi mujarrad. Ingat, sulasi mujarrad itu yang lengkap. Fa'ala. Sulasi mujarrad. Fa'ala. Sulasi majid. Fa'alalla. Itu dan seterusnya, ini masih sampai nanti kepada sudasi. Jadi ada sudasi. Khusus untuk yang mujarrad hanya ada dua wazan. Apa wazan yang pertama? Wazan yang pertama adalah maf'alun. Maf'alun bi fathil ain, dengan memfathahkan ain. Wa maf'ilun. Bi kasril ain, dengan mengkasrohkan ain. Untuk zaman, ingat, untuk zaman dan makan dia hanya punya dua wazan. Yang pertama maf'alun, yang kedua maf'ilun. Jadi kalau matlaun masuk ke mana? Masuk ke sini. Kalau makribun masuk ke sini. Nah, berarti ini namanya maka. Nah, ini zaman. Wazn maf'alun bi fathil ain sulasi mujarrad al-ma'khudh min yaf'ulu. Untuk wazan maf'alun kalau kata kerjanya terambil dari yaf'ulu. Tola'a yaf'lu. Yaf'ulu. Yatlu. Gorobaya ribu. Bimaftuhiha, dengan memfathahkan ain fi'ilnya. Bimaftuhi au min al-fa'il muqaddar akhir wa ikana min yaf'ilu, atau dari fi'il yang muqaddar akhir ingkana minan yaf'ilu, kalau dia fi'ilnya adalah yaf'ilu. Al-maksur bil ain, dengan mengkasrohkan pada ain. Fal awal nama maktab. Maktab ini awal, maktabu. Kenapa dia maktabu mengikuti di sini? Maktab, makanya dia isim. Ini maktab. Ini zaman, ini maka. Maktab. Kemudian matrok, kemudian mahal, kemudian yang selanjutnya mal'ab, wasalis, dan manha, itu yang fi'il muta'akhir. Wasazzat al-fa'l ja'at bil kasri ma'annaha mabniyah min al-maqbul min ain fil mudhari, wa dzalika maqdi'un wa maghribun wa masyhur dan seterusnya. Kemudian wasazzat kadang-kadang juga lafaz ja'at bil kasri ada dalam bentuk kasrah ma'annaha mabniyah min al-maqbul min ain, padahal dia terambil dari dhammatul ain. Artinya tidak selamanya untuk yang makan itu harus seperti ini, tidak selamanya untuk yang zaman itu harus seperti ini. Nah, itu makanya orang menggabung keduanya ini bisa satu isim. Makanya khusus yang tasrif istilah ini ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9. Kenapa? Karena ini digabung. Artinya berarti antara kedua isim makan dan zaman itu bentok. Kadang-kadang dia isim makan ternyata terambil dari isim zaman. Sementara isimnya dia sama tapi terambil dari dalam bentuk fi'il isim makan. Hanya digabung jadi satu. Bagaimana cara membedakannya? Maka kita melihat ininya fi'il mudhari'nya. Kalau dia kasroh, kemudian kalau dia dhamma, atau istilah kita menentukan untuk yang di sini. Tapi bagi yang kita tahu bisa ada dua kemungkinan. Dia mengatakan masalah mau itu bisa menjadi makan, bisa menjadi sama.
majlisun, madribun, mabitun atau masifun. Kemudian wasani nahwa maurid, mau'id, wa maujil, wa mau'id. Wala farqun baina an takuna 'anil lisanil wawi. Dan tidak ada perbedaan antara lisanul wawi yang maksurah fil mudhari. Apa contohnya? Mauridun wa an takuna maftuha. Boleh dia maftuh menjadi maurudun dan seterusnya. Nahwa maudhi'un bisa maudhu'un. Wa ba'dul ulama yaj'aluhu min maftuhil ain. Tapi sebagian ulama banyak menjadikannya adalah dengan memfathahkan ain, maudhu'un, maf'alun. Bi fathil ain wa dzalika jaiz masmu'un anil arab. Karena itu boleh bagi orang Arab, itu boleh. Cuma kayak saya sampaikan tadi, isim zaman itu bisa hukumnya terambil dari isim makan itu bisa hukumnya terambil dari isim zaman. Kemudian yang seterusnya, waqad yubna isim makan asma'i ala wazni maf'alatun. Nah, khusus yang isim makan, maka dia terambil dengan wazan satu, maf'alatun. Maf'alatun didilalati ala kasrati syai' fil makan, untuk menunjukkan banyaknya sebuah perumpamaan dalam tempat itu. Nahwa masba'atun, atau madarajatun, atau mu'sadatun, wa mat'abatun, wa mabtohatun. Walam yasma' mislu hadza fil rubai. Yang seperti ini tidak ada dalam fi'il yang rubai. Al-usul fama fawqahu nawa dofadu wa sa'labu wa safarjalu fala yuqal ardu al-mudfadatu wala al-mas'alabatu wala masfarajalu walakinnaka tasniha tubniha ala sifati ismil fa'il fataqulu mudhof fadihumatun wa muz'alibatun wa musfarijatun. Ini agak rumit yang untuk istimakan. Dia tidak selamanya dia dalam bentuk fathah, musfadatun atau musalabatun atau yang penting miftahun, maktabatun. Jadi maktabun. Padahal sebenarnya maktabun bisa berbentuk isim alat, isim makan, tapi bisa juga dalam bentuk isim alat. Wa yakunu isma zaman wal makan min ghairi sulasi wal jar ala wazni isim maf'ul. Khusus untuk yang isim zaman kemudian makan, dia mengikuti isim maf'ul. Nawa mujtami'un, muntazirun, mubdur, mustasafan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir isim alat. Ismu alat huwa kullu ismin yadullu ala adatil fi'li aw bi ibaratin ukhra ism masrur min masdar sulasi. Isim alat itu adalah ismun yadullu adatil fi'li. Adat itu alat yang terambil dari fi'il atau alat yang terambil dari kata kerja. Bi ibaratin dalam umpama lain, ismun masrur min fi'il masdar sulasi. Isim yang terambil dari al-masdar as-sulasi. Masdar yang sulasi. 5 waqa'al fi'lu bi wasitatihi. Perbuatan itu jatuh melalui perantara dia. Jadi alatul fathi miftahun. Jadi pintu itu bisa dibuka melalui perantara dia. Itu namanya biwasitatihi, melalui perantaranya. Makanya ada fathah yaftahu, miftahun.
lazim dan mutaaddi. Kemarin kita sudah bahas itu. Mutaaddi itu yang membutuhkan maf'ul, yang membutuhkan objek langsung. Sementara fi'il lazim tidak membutuhkan objek langsung. Seperti jalastu alal kursi. Jalastu dengan kursi itu ada perantaranya. Makanya fi'il jalastu termasuk fi'il lazim. Sementara kalau fatahtul baba itu langsung fatahtul baba. Tidak ada hujah antara fatahtu dengan bab. Berarti fatahah itu adalah termasuk fi'il mutaaddi. Lidilala ala ada yakunu bihal fi'il nahwa mifradun insya'un min nasatun dan seterusnya. Wa fi mu'jamil qawaid al-arabiyyah dalam kamus qawaid al-arabiyyah lafzun mushtaqun dalun ala adatin tu'ayyinu al-fa'il fi tahsil al-fi'li wa la tusawu illa min sulasi al-mabni lil ma'mul al-muta'addi. Jadi lafaz mushtaq, isim alat itu adalah lafaz mushtaq yang terambil dari dal alat adat yang menunjukkan benda, ta'yinul fa'il untuk menentukan bahwa di dalam alat itu ada fa'il, ada pelaku. Fi tahsilil fi'li, untuk tercapainya atau terjadinya perbuatan itu. Wala tusawu illa min sulasi al-mabni lil ma'mul muta'addi. Maka dia tidak boleh terambil kecuali dari fi'il yang muta'addi. Makan itu harus terambil dari yang fi'il muta'addi. Bagaimana dengan jalasa? Maka kata-kata jalasa tidak termasuk fi'il, termasuk isim alat. Makanya jalasa ya jenis majelis. Majelis itu adalah tempat isim makan. Atau kalau ada pa'atu alal, kalau ada juga mau tit. Tapi kalau fataha yaftahu fathan wa maftuhun, kemudian menjadi isim alat miftahun, atau doroba yadribu midrobun, isim alatnya. Kemudian apa lagi? Kataba walaupun kata tudarsa, kataba ad-darsa, tapi kataba tidak menjadi isim alat, hanya menjadi isim makan. Gitu. Kenapa? Karena kalau dalam isim zaman dan isim makan sudah ada, maka dia tidak mungkin berada pada isim alat. Al-Maqsusah As-Surfiyah An-Nahliyah, ini dari buku yang lain. Isim mustaq min fi'li as-dilalati ala adati allati yaqum biha al-fi'lu. Nahwa ibrodun dan seterusnya. Ini dalam buku yang lain, bahwa isim makan itu adalah isim alat, itu adalah isim yang terambil dari fi'il lidilala ala adat, yang menunjukkan benda, allati yaqumu biha al-fi'lu. Jadi jatuhnya perbuatan itu oleh karena dia. Jadi fatahatul baba miftahun, terbukanya pintu itu karena ada miftahun, karena ada alat. Gitu. Kemudian yang seterusnya
misbahu min sobha al-wajhu. Al-misbah. Apa itu? Wasobuha al-wajhu, sehingga kelihatan wajahnya. Itu makanya dia namanya misbah. Idza asyraqa wa anara wal mirhanu min dafanati al-banan dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh yang lain. Silakan pelajari sampai kepada nanti laha yarbu. Itu contoh-contoh yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kemudian berikutnya waqad yakunu min ghairi sulasi mujarrad nahwa mizarun. Ada lagi yang sulasi mujarrad itu dalam bentuk mizarun atau wa mizarun atau wa mizar. Min iktazara wa mido'atun min tawaddo'a wa mihrabu bil audi alladhi tuharrimu bihi nara min harab. Ini asal katanya mi'zarun atau mi'zaratun, istimalahnya adalah mi'zarun min kalimati iktazara, kemudian mido'atun min tawaddo'a, berarti mido'atun alat untuk berwudu. Nah, gitu. Wa mihrabun alat untuk membakar. Wa mi'laqun alat untuk alaqo yang menutup. Alaqo yang itu. Wa mimlasatun wa hiya khasyatut tasbiha al-ardu wa tumal min malasal al idza sawwa. Mimlasatun penghapus. Menghapus sesuatu ala khasbati tusawi biha al-ard, menyerupai tanah. Jadi abu bisa menghapus, gitu lah. Bukan mimsahatun ya. Kemudian dan seterusnya itu contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah qad yakunu minal asma'i al-jamidah. Itu bukan al-majah, tapi al-asma'i al-jamidah. Seni yang jamid. Ada yang murab, ada yang jamid. Nah, apa itu? Nahwa mihbaratun minal hibri wa yajuzu fi fatah mim. Mihbaratun tinta minal hibri, boleh memfathahkan mimnya, mahbaratun. Wa mi'lamatun spidol dari kolam, wa hiya wa'il aqlam. Wa muntarun wa mumtiratun minal matar, mintarun deras dari kata matoro, hujan turun deras. Wa hiya sawiyatun minal matar. Kemudian mim lahatun minal malahi wa yajuzu fiha fathul mim wa mim baru dan seterusnya. Untuk yang ini auzanha salasa. Maka untuk yang terakhir ini yang semua baca beda, ada wazannya 3. Mif'alun seperti miftahun wa misyarun. Kemudian mif'alun nahwa mibudun wa maqudun wa maqasun wa mashtar wa masyaratun. Kemudian mif'alatun